guru ini menjadi tokoh utama. Gitu. Kayak ada kesenjangan karir gitu loh, Ya, Pak. karena kalau kita bicara kesejahteraan, ya manusiawi. Untuk kedepannya, standar bimbingan ini nih arahnya kemana nih, Pak? Memastikan bahwa anak-anak Indonesia itu punya akses pendidikan. Kami juga berharap ini menjadi persetujuan bersama antara Indonesia dengan Malaysia. Tapi nggak semua keluarga tuh siap. Tapi saya pernah dicurhatin sama teman-teman Indonesia nih, Pak. Jadi lagi hot di Indonesia. Oke, dan banyak pro dan kontranya nih, Pak, tentang MBG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurul Octavia di acara Ngobrol Pakai Ilmu. Oke, hari ini masih dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Dan episode kali ini kita menghadirkan tamu sangat spesial, yaitu Bapak Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur. Selamat datang, Pak Doni. Ini kita harus lihat contekan ya, namanya panjang ya title-nya. Insinyur R. Ahmad Romadoni Suryaputra, SPT, MSc, PhD, IPM, ASEAN Inc. Engineering. Tuh, saya nggak bisa hafal, guys. Harus lihat contekan. Pak, selamat datang, Pak, ke Malaysia. Ya, terima kasih. Baru 2 minggu ya? Ya, Gimana, Pak? 24 April kemarin kami sampai di Kuala Lumpur. Oh, gitu. Gimana, Pak, kesan pertama sebagai menginjakan kaki di Malaysia? Ya, sebenarnya kalau ke Malaysia kan sudah beberapa kali ya. Tapi kan yang biasanya itu kan karena wisata atau mungkin kunjungan-kunjungan dan sebagainya. Jadi tidak dalam rangka bekerja. Jadi kalau sekarang dalam rangka tugas, mungkin atmosfernya mungkin lebih beda gitu. Berarti sampai langsung sibuk ya, Pak? Ya, karena tanggal 27-nya kemarin sudah saya tijab setelah masa jabatan. Jadi per tanggal 27 saya udah harus menyelesaikan beberapa tugas-tugas terkait dengan bidang pendidikan di KBRI Kuala Lumpur. Sudah handover dengan sebelumnya atas? Ya, sudah beberapa kali komunikasi, jadi sudah dapat background dan sebagainya. Oke. Pak, saya penasaran deh, pertama kali Bapak ditawarkan sebagai aktifut, itu di pikiran Bapak gimana? Jadi sebenarnya atas pendidikan itu kan bidding ya. Jadi kita harus daftar, kemudian ada seleksi dan sebagainya kira-kira gitu. Pada saat diterima sebagai atasan pendidikan di Kuala Lumpur itu ya bayangan saya pekerjaan. Informasinya kan ada kurang lebih 3,5 juta penduduk atau warga negara Indonesia yang berada di Malaysia. Itu yang legal kira-kira gitu. Kalau ditambah yang tidak terdokumentasi mungkin ya bisa jadi 4 juta. Itu kan bayangan saya berarti kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang nanti harus kami selesaikan, terutama di bidang pendidikan terkait dengan hal tersebut. Jadi saya bayangkan warga DIY itu, satu warga DIY provinsi itu ada di Malaysia, itu kan banyak sekali. Jadi semakin banyak warga Indonesia tentu akan semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Karena Malaysia ini adalah KBRI yang paling sibuk sepertinya di seluruh dunia ya, karena warganya paling banyak. Dan KBRI Riyadh mungkin ya, yang sama-sama banyak juga. Oke. Baik, sebagai atas pendidikan dan kebudayaan nih Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit peran dan tugasnya itu seperti apa sih? Secara umum garis besar tugas atas pendidikan dan kebudayaan ini tentu mewakili negara, membantu duta besar, khususnya untuk bidang pendidikan, baik itu pendidikan dasar menengah, pendidikan tinggi, maupun yang terkait dengan yang lain, seperti mungkin pendidikan agama, kemudian research dan riset inovasi ya, itu, dan juga hal-hal yang terkait dengan penyebarluasan bahasa Indonesia. Tentu saja juga terkait dengan kebudayaan, di budaya-budaya nasional itu kita harus juga memperkenalkan di sini. Tentu ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri yang dalam hal ini ada di fungsi perangan dan sosial budaya. Biasanya event-eventnya seperti apa tuh Pak? Mungkin kalau rencana dalam masa terdekat ini event Abdikbud? Kalau saat ini ada beberapa event yang terkait dengan budaya itu yang mungkin sudah rutin dilakukan di Kuala Lumpur. Saya pribadi juga sedang belajar, sedang mencari informasi dan sebagainya. Tapi yang paling dekat untuk kegiatan pendidikan atas pendidikan itu adalah kursus
bahasa Indonesia, BIPA, Oh gitu. yang rencananya akan kami mulai nanti di bulan Juni. Oke, target pesertanya? Target pesertanya warga negara Malaysia dan mungkin warga negara lain yang ada di Malaysia. Bukan orang Indonesia kan sudah bisa bahasa Indonesia semua ya. Daerah gitu. Jadi nanti di akhir kegiatan ini rencananya kami juga akan membuat semacam kompetisi atau festival gitu. Ada mungkin baca puisi, mungkin apa namanya penulisan prosa, penulisan cerita pendek. Ini memperkenalkan bahasa Indonesia di warga Malaysia ini sebenarnya program dari pemerintah pusat, kementerian atau KBRI-nya sendiri? Pada dasarnya ini adalah program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oh, Karena di situ ada Balai Bahasa yang kemarin juga menjadi mandat kami untuk bisa mendukung kegiatan untuk penyebarluasan bahasa Indonesia di internasional. bisa jadi bahasa internasional nih ya. Rencananya, inginnya seperti itu. Karena sekarang bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi di forum-forum UNESCO. Ya. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia termasuk bahasa yang gampang difahami sih. Kan kebanyakan kalau misalnya warga negara asing di Indonesia itu cepet banget adaptasi ke bahasa Indonesianya. Mudah-mudahan tercapai ya Pak ya. Amin. Nih Pak, kita bicara tentang pendidikan karena kita dalam rangka Hari Pendidikan Nasional ya. Secara general menurut Bapak nih, pendidikan di Indonesia pastinya kan dari waktu ke waktu tuh terus berkembang, berubah mungkin. Dan nggak akan ada yang sempurna nih. Nah, dalam keadaan sekarang pendidikan Indonesia kira-kira apa yang bisa kita perbaiki lagi? Pertama pada saat sebelum berangkat, sebelum ditugaskan di sini, kami kan diundang oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mukti. Jadi ada beberapa pesan yang itu harus kami jalankan kira-kira begitu. Yang pertama adalah wajib belajar 13 tahun. Jadi ini menjadi semacam visi dari pemerintah untuk bisa apa namanya memastikan warga negara itu mendapatkan akses pendidikan itu untuk 13 tahun. 13 tahun itu 1 tahun sebelum pendidikan dasar. Jadi PAUD ya, pendidikan anak usia dini. 1 tahun tambah kalau di kita berarti SD, SMP dan SMA. Dan itu harus kami terjemahkan di dalam penugasan kami di Malaysia. Artinya setiap warga negara yang berada di usia wajib belajar tersebut itu harus dipastikan mereka punya akses terhadap pendidikan. Ya, kira-kira begitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah memastikan adanya partisipasi semesta. Ini tagline lah kira-kira yang dian oleh Pak. Tagline barunya Pak Prof. Mukti ya. Di mana setiap individu itu harus berkontribusi terhadap kemajuan. Bisa dari pemerintah, bisa dari swasta, masyarakat, komunitas, dan lain sebagainya. Artinya pendidikan bukan tugas hanya tugas negara saja, tapi juga tugas masyarakat, keluarga itu untuk memastikan bahwa anak-anak itu punya anak-anak kita itu dididik secara baik. Nah, di Indonesia itu salah satu yang disampaikan oleh Pak Menteri itu adalah guru. Ya, karena kalau kita ingin pendidikan kita baik, tentu kita harus memastikan bahwa pendidik itu juga memiliki kemampuan yang baik. Paling tidak dia harus mampu menginspirasi anak didiknya sehingga anak didiknya punya mimpi yang besar dan punya cita-cita yang gede sehingga dan punya motivasi untuk mencapai cita-cita tersebut. Itu yang paling penting. Setuju banget sih Pak. Ya, sehingga saya kira guru ini menjadi tokoh utama di dalam proses pendidikan. Apalagi pendidikan dasar ya, karena itu fondasi gitu. Karena oke, ini kan isu-isu yang beredar di Indonesia, guru itu tidak semua kayak ada kesenjangan karir gitu loh Pak. Karena kesejahteraan guru itu belum cukup terjamin lah. Khususnya dengan guru honorer yang ada di Indonesia, yang mungkin gajinya ini sempat kita bicarakan juga di episode pertama sama Ibu Dewi. Kesejahteraan guru itu rencana dari pemerintah seperti apa tuh Pak? Yang jelas kemarin
pada saat pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini kan sudah ada tunjangan guru ya, tunjangan guru yang itu juga sudah dinaikkan dan sebagainya. Dan itu harapannya bisa menjadi pemicu atau stimulan untuk guru-guru bisa upgrade. Tetapi begini, ini Indonesia ini kan luas sekali, 290-an juta mungkin sekarang penduduknya tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang tentu aksesnya tidak sama. Yap. Ini yang saya kira ini menjadi tantangan kita bersama, dan oleh karena itu tentu tugas pemerintah memastikan guru-guru tidak hanya sekedar dia punya kesejahteraan yang bagus, tapi juga memastikan bahwa mereka juga punya kesempatan untuk mengembangkan kapasitas diri. Karena kalau kita bicara kesejahteraan, ya manusiawi, artinya kadang-kadang cukup itu kan berbeda satu dengan yang lain. Tetapi dari sisi upgrading untuk kapasitas diri, itu saya kira itu bisa menjadi hal yang bisa kita support untuk menjadi standar di seluruh Indonesia. Itu memang harus sangat diperhatikan sih. Kadang-kadang kita merasa ini sudah cukup, mungkin orang lain belum cukup dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita bicara masalah rupiah ya, kira-kira gitu ya. Ini tentang pendidikan yang tadi, pendidikan wajib 13 tahun ya. Ini sejalan dengan inisiatif dari KBRI Kuala Lumpur dengan diadakannya sanggar bimbingan nih. Nah, jadi sanggar bimbingan ini untuk anak-anak Indonesia yang mungkin kurang beruntung, yang tidak bisa sekolah di sekolah formal. Jadi didirikanlah si sanggar bimbingan itu. Dan sanggar bimbingan ini kan cakupannya cuma SD ya Pak ya? Untuk saat ini. Tuh. Jadi saya tuh masih bertanya-tanya untuk kedepannya sanggar bimbingan ini nih arahnya kemana nih Pak? Ya, tentu saya masih banyak harus belajar terkait itu karena saya baru 2 minggu ada di sini. Tetapi begini, pada dasarnya di Indonesia itu juga sudah umum adanya pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Artinya tidak hanya sekolah formal saja, tapi sekolah yang non formal itu juga banyak berkembang di Indonesia. Sehingga ini bukan satu hal yang baru kalau di Indonesia. Indonesia kan apa ya Pak, perlu ada? Mungkin ada yang homeschooling. Oke. Ada juga mungkin komunitas-komunitas yang pengen fokus pada satu hal, misalnya tahfidz. Itu kemudian mereka mengintegrasikan dengan kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat yang di sana dia tidak mengikuti kurikulum nasional secara utuh lah kira-kira gitu ya, tapi nanti akan dikejar paket A, B, C dan sebagainya. Itu saya kira sudah banyak dan banyak yang melakukan itu, terutama mereka-mereka komunitas-komunitas yang ingin menerapkan ide-ide pendidikan alternatif kira-kira seperti itu. Jadi pemerintah sangat memfasilitasi itu dengan pendekatan. Dan itu pula yang kemudian diterapkan oleh pemerintah. Saya kira sejak mungkin 10 tahunan terakhir mungkin ya. Tidak hanya di Semenanjung, tapi juga di Kalimantan, di Sabah, Sarawak. Sudah sangat lama dengan konsep CLC, Community Learning dan banyak Center. Itu muridnya. Ya, dan banyak sekali, bukan hanya banyak sekali. Jadi itu yang kita support, kita dukung untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia itu punya akses pendidikan secara formal lah kira-kira gitu ya, meskipun itu sifatnya tidak formal. Nah, di Semenanjung ini itu kita memang menggunakan konsep sanggar bimbingan. Perlu diingat bahwa kita tidak di Indonesia. Kita ada di negara Malaysia yang mereka tentu punya aturan-aturan rumah tangga sendiri terkait dengan pendidikan. Sehingga yang selalu kita jadikan common ground-nya itu adalah bahwa Indonesia dan Malaysia itu sepakat bahwa anak-anak itu punya hak terhadap akses pendidikan. Sehingga kita tidak bisa menelantarkan anak-anak usia sekolah itu tidak sekolah, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yang pada akhirnya kalau mereka tinggal di sini ini akan menjadi masalah sosial bagi pemerintah Malaysia. Karena itu kita punya pemahaman bersama ini terkait dengan penyelenggaraan kegiatan belajar yang itu bukan sekolah formal. Meskipun kita harus akui bahwa sanggar bimbingan ini sebenarnya belum disetujui, bahasanya ini belum disetujui oleh pemerintah Malaysia. Belum legal lah kira-kira gitu ya. Jadi ini masih
underground kira-kira gitu ya. Betul. Ya, underground, dan saya kira meskipun underground, pemerintah Malaysia tahu sebenarnya. Dan saya yakin tahu terhadap kegiatan-kegiatan itu. Nah, ini tugas kami untuk kemudian memastikan bahwa kegiatan ini itu menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan bareng-bareng. Dan kami juga berharap ini menjadi persetujuan bersama antara Indonesia dengan Malaysia. Eh, Insya Allah nanti di tahun ini akan ada diskusi ini antara pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia, dan salah satu poin pentingnya adalah penyelenggaraan sanggar bimbingan. Kalau di CLC sudah ada agreement lah kira-kira gitu ya, sudah ada ya pemerintah Malaysia, dan di sana kan karena masyarakat Indonesia banyak bekerja di perusahaan-perusahaan ladang sawit dan sebagainya, itu swasta berkontribusi juga terhadap kegiatan-kegiatan community development center. Yang di Semenanjung ini belum. Jadi kita tugas kami itu kira-kira itu untuk memastikan bahwa sanggar bimbingan ini bisa ya paling tidak legal lah kira-kira gitu. Betul. Karena kita kasihan juga ya dengan nasib anak-anak kita ini ya Pak ya. Alhamdulillah kita juga dari Muhammadiyah dan Aisyah ada 3 sanggar bimbingan yang kita kelola. Dan yang di Aisyah sendiri, saya tuh ikut di situ waktu mendirikan sanggar bimbingan ini, melihat anak-anak baru masuk yang harusnya udah pinter baca tulis, membaca, tapi kadang kayak nulis aja nggak lancar, angka aja nggak hafal 1 sampai 10, itu sangat miris loh, sangat kasihan. Mengikuti nih Pak ya, dari zaman Abdiput yang Pak Farid nih yang menginisiasi pendirian sanggar bimbingan. Jadi tujuannya setelah selesai SD, ikut ujian paket A ya, jadi anak-anak itu rencana mau dipulangkan ke Indonesia, melanjutkan pendidikan di Indonesia. Tapi tidak semua keluarga siap untuk memulangkan anaknya, gitu. Padahal mungkin di Indonesia ada aja sekolah yang bisa nampung. Justru kita bisa gitu, kayak sekolah kita bisa mencarikan pesantren atau apa yang bisa menampung anak-anak ini. Tapi nggak semua keluarga tuh siap. Nah, kemudian di saat Abdibut seterusnya mulai menjabat, itu anak-anak SB ini dimasukkan ke SIK. Nah, itu menurut Bapak gimana? Karena SIK kan sekolah formal yang legal, tapi kita masukkan anak-anak kita yang dari sanggar bimbingan. Ya. Pada dasarnya ketika anak-anak kita sudah punya sertifikat atau ijazah paket A, itu mereka bisa untuk mendaftar sekolah formal dimanapun. Maksudnya di Indonesia ya, di Indonesia. Sekolah Indonesia di Malaysia ini kan ada 3, Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Kota Kinabalu. Ya. Kita punya 3 itu. Itu statusnya kan sekolah negeri sebenarnya. Sehingga memang tugas sekolah negeri untuk membuka akses untuk siapapun untuk bisa mendaftar di sana dengan requirement atau persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan kayak begitu. Jadi pada dasarnya tidak ada masalah lulusan paket A kemudian daftar di SMP di sekolah Indonesia Kuala Lumpur, itu tidak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah keterbatasan tempat kira-kira begitu. Jadi kalau yang masalah dokumen, ya itu kan sebenarnya ya izin tinggal itu kan sebenarnya kan tidak hanya problem pendidikan. Itu kan juga ada problem-problem yang lain ya kira-kira begitu. Ya itu juga harus kita selesaikan, dan itu juga membutuhkan kesadaran dari masyarakat Indonesia juga untuk memastikan bahwa dia tinggal di sini dengan legal. Ya itu kira-kira seperti itu. Nah prinsipnya SIKL sebagai sekolah milik pemerintah atau sekolah negeri itu mereka membuka ruang seluas-luasnya untuk siapapun bisa mendaftar di sana. Hanya masalahnya kita tetap membutuhkan bahwa yang bersangkutan itu punya dokumen. Yep. Karena sekolah Indonesia ini sifatnya adalah sekolah diplomatik. Artinya kalau kita dari KBRI itu membuka ruang pada mereka yang tidak punya dokumen, maka kita akan kena masalah dengan pemerintah Malaysia. Kan gitu. Betul. Kaitannya seperti itu. Sehingga kita akan pastikan mereka punya dokumen, kita bantu. Artinya kalau kita butuh mereka butuh paspor, ya nanti teman-teman di konsuler yang akan mensupport itu, atau imigrasi akan support itu dan sebagainya. Kira-kira demikian. Nah, bagi kami dari sisi pendidikan itu masalah kami adalah karena kapasitas. Yep.
kita nggak bisa ngambil semuanya gitu. Itu aja yang sampai sekarang masih menjadi tantangan kita. Karena kapasitas ini kan SIKL sedang dalam bangun, pembangunan. ya. Tapi dengan bangun dengan kapasitas yang lebih besar daripada sebelumnya, itu pun juga saya yakin Nggak cukup. nggak akan cukup untuk menampung seluruh anak-anak Indonesia yang Iya. ada di Kuala Lumpur saja, gitu. Itu nggak akan cukup. Sehingga kita sebenarnya diskusi dengan beberapa stakeholder itu berharap misalnya warga-warga Indonesia atau sekolah-sekolah atau SPSP yang gede-gede ini itu bisa didorong untuk membuka semacam sekolah formal di sini atau mungkin pondok pesantren dan lain sebagainya. Yang itu tentu akan membantu kami juga. Dan ini adalah esensi dari partisipasi semesta tadi. Tidak hanya pemerintah yang kemudian mensupport pendidikan, tapi juga komponen-komponen atau stakeholder-stakeholder lain itu juga punya kontribusi ke sana. Nah, itu Ya kan? sejalan nih Pak dengan rencana Muhammadiyah Malaysia ya. Bulan lalu kalau nggak salah pihak Muhammadiyah Malaysia dan Asia Malaysia itu sudah sowan lah ke Pak Dubes. Dan di saat itu juga disampaikan tuh rencananya apakah, karena kita juga tadinya mau mendirikan international school. Nah, tapi mungkin setelah dialog atau bagaimana disampaikan apakah bisa kita tuh mendirikan sekolah tapi yang kayak swastanya lah, tapi sekolah Indonesia. Nah, itu menurut Bapak gimana sambutan KBRI dan juga pemerintah nih? Kalau sambutan pemerintah, saya kira positif ya. Kita akan mendukung, meskipun misalnya untuk membuka sekolah di suatu negara itu kan kalau dari warga negara asing tentu apa SOP-nya mungkin lebih ribet dibandingkan dengan mereka warga negara di situ kira-kira. Sehingga tentu ada strategi-strategi khusus yang mungkin bisa kita terapkan. Tetapi saya kira apapun yang itu nanti akan mendukung eh, pengembangan diri dari masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia ataupun diaspora itu kami tentu akan mendukung penuh Ya, dengan mudah-mudahan lancar ya Pak ya ya. ya sambil ikhtiar sambil berdoa kira-kira gitu ya bahwa ini Terus lancar. Ada beberapa pendekatan sebenarnya, ada beberapa pendekatan. Ini kan sesuai dengan kultur dan komunitas masing-masing ya. Misalnya pendekatan pondok pesantren misalnya itu juga bisa dilakukan. Sehingga nanti ketika eh, ini kan SB rata-rata ada di level SD ya, di 6 tahun ya kira-kira gitu ya. 6 tahun pendidikan dasar. betul. SMP-nya masih bingung nanti. Iya. Maka kemudian kita juga harus memastikan misalnya kalau ada pondok pesantren, ada sekolah bisa menampung ini, kita tentu akan lebih mudah. Atau kemudian kalau memungkinkan ini bisa dikembalikan ke Indonesia, nah itu lebih lebih lagi karena di Indonesia saya kira sekolah banyak sekali yang bisa menampung. Nah, kalau komunitas-komunitas yang gede-gede ini, itu ormas-ormas yang gede-gede yang ada di Malaysia, itu bisa membangun sekolah, tentu ya, jadi satu hal yang positif yang harus kita dukung dan itu tentu akan sangat membantu kita, warga negara Indonesia yang ada di sini, itu bisa bersekolah di sana. Kita kan sebenarnya terkena kendala karena WNI atau negara-negara asing itu dibatasi masuk ke sekolah kebangsaan. Iya, betul. Ada kuotanya. Ya, ada kuotanya. Kemudian kalau masuk ke sekolah swasta, tentu implikasinya ada di pendanaan. Ya. Kalau Tidak masuk, semua orang tua mampu ya ya. kira-kira swasta. begitu. Kalau masuk di sekolah internasional, apalagi kira-kira gitu. Jadi saya kira peran-peran ormas, peran-peran komunitas-komunitas masyarakat Indonesia, diaspora Indonesia yang ada di sini itu saya kira menjadi ujung tombak ini untuk kemudian bisa berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan anak-anak. Mudah-mudahan lah jalannya dilancarkan dan pastinya perlu dukungan yang kuat nih dari kedutaan besar di Indonesia untuk mewujudkan itu. Terus Pak, tadi masalah sekolah Indonesia Kuala Lumpur ya, Bapak bilang kapasitasnya itu mungkin nggak cukup gitu. Berarti mungkin seleksi pendaftaran murid yang masuk tuh akan lebih dikecilkan lagi. Nah itu prioritasnya penerimaan murid tuh dari gimana tuh pemilihan? Kalau nggak salah di minggu-minggu ini pendaftaran di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ya, itu dan kemarin kita akan tetap memberikan kuota apa namanya yang kita bahasakan itu kuota ekspat dan kuota PMI kira-kira gitu ya. Oke, yang ekspat tuh maksudnya yang kerja profesional. Ya ada kriterianya saya gaji, pendapatan. bukan
profesinya kira-kira itu ya, Oke, profesinya. Profesinya. profesi. Jadi kalau misalnya warga negara Indonesia di sini kerjanya sebagai dosen, yaitu kira-kira ekspat yang paling top lah kira-kira gitu ya. Ya. Seandainya tidak sekolah di SIKL, mungkin dari pendapatannya itu masih bisa masuk ke private, misalnya itu, ke private school misalnya gitu. Itu tentu kita akan berikan kuota yang lebih kecil dibandingkan dengan yang memang sama sekali dia secara pendapatan itu tidak bisa Tidak mampu tidak sekolah. mampu untuk sekolah di internasional ataupun sekolah di swasta di sini. Ya, Tapi saya pernah dicurhatin sama teman-teman Indonesia nih Pak. ya, Jadi karena kan walaupun dia misalnya nih karirnya sama, ya. kerjanya sama, profesinya sama, gajinya mungkin sama. Tapi jumlah anak kan beda-beda. Ada yang anak cuma 1 orang, ada teman saya anak 5 orang. Ya. Jadi kalau semua masuk swasta susah nih. Tetapi di SIK juga udah mulai agak susah masuknya. Ya. Gitu. Nah itu gimana? Susah itu sebenarnya karena kapasitas terbatas. Kita Ya. pinginnya kan menerima semuanya. Iya. Ya, itu dan semakin tinggi level pendidikan, misalnya di Indonesia pun itu untuk nyari SMP negeri, SMA negeri kan semakin susah gitu, biasanya seperti itu. Nah, apa namanya, tentu tidak bisa memuaskan semua pihak ya, Yap. dalam proses itu karena pasti akan ada seleksi. Jadi saya kira kalau kita apa namanya, tentu itu semua dipertimbangkan. Misalnya saya terus terang pada saya di Jogja, karena saya asal Jogja, itu saya bekerja di Fakultas Peternakan UGM, itu menjadi wakil dekan akademik dan mahasiswaan, itu juga dealing harus setiap awal tahun ajaran baru harus bergelut dengan itu untuk menetapkan UKT. Nah, tapi kan kita punya standar penetapan UKT ya, misalnya anak 5 orang dengan anak 1 orang tentu dia akan berbeda. Misalnya yang satu kalau dengan pendapatan yang sama, satu mungkin bisa UKT unggul, tapi yang satunya mungkin UKT yang subsidi 50% misalnya. Itu pasti akan ada seperti itu. Pertimbangan-pertimbangan itu pasti akan masuk. Jadi saya kira tidak perlu khawatir dengan itu, dengan transparansi dan akuntabilitas, tetapi eh, tidak semua orang bisa terpuaskan dengan skema ini. Karena itu, Ya, jadi ya karena keterbatasan kapasitasnya. Kira-kira target pembangunannya selesai kapan, Pak? Kalau dari informasi yang saya dapat itu mereka harusnya sudah selesai di bulan Juni. Oh iya. Sehingga asumsi kami itu awal tahun ajaran baru itu sudah bisa menggunakan gedung baru. Ya, tapi kita belum tahu nih, ini sudah bulan Mei ya, sudah masuk Mei, sudah masuk minggu 2. Kami kemarin sudah meminta arahan Pak Dubes, karena di lokasi yang sekarang kami harus mengeluarkan biaya sewa yang tidak murah. Betul, yang di Jalan Raja Laut ya? Ya, Takardas. Ya, Wisma Takardas dulu itu kampus saya, Pak. Oh gitu? Iya, tapi udah pindah. Ya, jadi itu apa namanya, bukan hal yang murah, sehingga kita berharap kalau seandainya apa namanya KBRI bisa nge-push untuk itu, saya kira itu akan lebih bagus ya. Karena kami juga harus berkejar-kejaran dengan fasilitas. Kan gedung itu nggak ada meja kursinya. Ya. Jadi kita harus menyiapkan meja kursi dan sebagainya. Sebenarnya bukan masalahnya disewa aja, Pak, tapi masalah efektif dan efisiensi proses pembelajaran ini juga. Saya mendapatkan informasi sudah 2 tahun di situ, dan mungkin pembelajarannya tidak bisa optimal. Betul. Kami kemarin minta arahan Pak Dubes, ya sekaligus mohon bantuan untuk kita juga sama KBRI mempush kontraktor untuk mempercepat. Baik, mudah-mudahan segera selesai ya Pak ya. Jadi anak-anak bisa kembali sekolah dengan normal untuk tahun ajaran baru ini. Terus Pak, sebagai atas pendidikan dan kebudayaan nih, pastinya mungkin Bapak ada visi misi yang agak berbeda dari yang sebelumnya. Arahnya pendidikan di Malaysia ini gimana? Apa Bapak mau mengarahkan kemana nih? Prioritasnya mungkin. Ya, saya sebagai perwakilan dari pemerintah kira-kira gitu ya, itu tentu tidak ada visi pribadi. Jadi ini visi pemerintah, dan secara khusus juga pesan-pesan Pak Menteri juga ini menjadi visi kami juga, yaitu memastikan wajib belajar 13 tahun itu, dan juga tentu saja memastikan terselenggaranya partisipasi semesta. Jadi itu yang
yang menjadi pegangan saya, karena itu yang pesan dari Pak Menteri. Karena kalau saya nanti punya visi pribadi ya malah bahaya nanti kalau berbeda dengan pemerintah, Udah kira-kira bisa gitu. ada prioritasnya beda ya Pak ya. Prioritas kalau di Malaysia saya kira tetap ada di pendidikan dasar dan menengah. Karena apa? Karena kalau kita lihat proporsinya itu memang eh, problemnya ada di sana. Problemnya di sana. Karena yang lebih banyak di sana. Kalau untuk mahasiswa, kemarin kami juga sudah komunikasi dengan PPI dan sebagainya. Itu saya kira problem mereka ada di motivasi ya. Maksudnya kita perlu jaga motivasi mereka untuk tetap pengembangan diri kira-kira gitu. Tapi kalau untuk yang pendidikan dasar menengah ini kayaknya masih harus ada pembenahan kanan kiri dan sebagainya kira-kira begitu. Banyak yang perlu diimprove ya. Ya. Baik. Nah, ini ada topik yang menarik nih kalau kita bahas tentang pendidikan ya, Ya. yang lagi hot di Indonesia. Ya. Oke, dan banyak pro dan kontranya nih Pak tentang MBG. Ya, program MBG Pak Prabowo. Ya. Gimana menurut Bapak program ini? Apakah MBG itu benar-benar hal yang harus dilaksanakan nih? Saya dosen di Fakultas Peternakan dan peneliti juga terkait dengan konsumsi protein hewani, kemudian terkait dengan ya hal-hal yang terkait dengan apa preferensi konsumen terkait dengan protein hewani, terutama di susu, daging, telur, ya, daging ayam, daging sapi dan sebagainya. Tapi jangan dikasih lele mentah. Oh. Kalau kita perspektifnya kota besar, Iya. dalam hal ini Jakarta, Semarang, Bandung, Medan, Jogja, dan sebagainya, mungkin perspektif kita akan bias untuk melihat Indonesia. Ya. Harus kita akui bahwa konsumsi telur kita saja dengan Malaysia jauh berbeda. Itu. Konsumsi dagingnya apalagi. Konsumsi susunya kita cuman mungkin 6 liter per kapita per tahun. Nanti bisa dicek di data-data yang ada. Saya punya data, tapi mungkin tidak bisa. Mungkin lain waktu kalau misalnya lebih detail kita bisa diskusi terkait hal tersebut. Sehingga pada dasarnya asupan protein hewani kita di Indonesia ya itu rendah. Padahal protein hewani itu akan sangat terkait dengan pengembangan kapasitas intelektual. Itu nanti teman-teman gizi lah lebih paham ya bahwa itu nanti akan terkait dengan bagaimana otak kita bisa paling enggak kalau ke sekolah nggak ngantukan. Nah itu protein hewaninya pas itu kira-kira. Kayaknya saya SMA orang ini yang ngantukan. Kemudian protein hewani juga susu dan sebagainya itu terkait dengan perkembangan tulang. Oke. Jadi kalau kita konsumsi protein hewaninya bagus, insya Allah perkembangan jiwa dan raga kita bagus. Itu basic assumption-nya. Itu kan idealisnya nih Pak, tujuannya. Ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di negara-negara lain? Itu mereka mensupport dengan school meals program. Jadi ada, ya kalau di kita MBG ya, tapi kalau program lain itu memberikan makanan di sekolah untuk anak-anak sekolah. Itu terjadi hampir semua negara maju. Era begitu. Yang mereka lakukan adalah memastikan asupan protein hewani kepada anak-anak sekolah ini, anak-anak kecil-kecil ini. Yang kedua, memastikan bahwa pasar harga protein hewani itu tidak fluktuatif. Gitu. Sehingga kalau sejak kecil dia terbiasa minum susu, itu kalau gede minum susu nggak diare itu. Kalau di Indonesia masih banyak yang diare itu kalau minum susu kan kira-kira gitu ya. Itu. Jadi itu terus akan meningkat dan sebagainya. Sehingga mereka akan terbiasa untuk makan konsumsi protein. Kira-kira gitu. Nah, di Indonesia ini kan satu hal yang baru. Kami melakukan penelitian terkait dengan school meal program itu tahun 2012. Dan itu confirm. Artinya yang sejak kecil dikenalkan dengan asupan konsumsi protein hewani, daging, ayam, telur, kemudian susu, itu dia akan ke depan, dia akan cenderung untuk mengkonsumsi itu, dan dia asupan gizinya bagus. Itu kan tujuan idealisnya ya, tapi pelaksanaan di lapangan yang Bapak lihat sekarang ini seperti apa? Kan kita hal yang baru nih, ya, pasti akan ada istilahnya lubang-lubangnya di kanan kiri. Betul, banyak. Ya, lubang-lubangnya di kanan kiri. Tetapi secara umum ini ternyata mampu menggerakkan terutama di sektor peternakan. Karena saya backgroundnya peternakan, maka saya
saya menyampaikan itu dengan perspektif saya. Dan tahun 2025 itu peternak-peternak, khususnya peternak petelur, ayam petelur dan ayam potong, perunggasan lah kira-kira begitu, itu omsetnya naik. Berarti Dan pengaruh ke ekonomi oh juga. iya, iya. Dan kita lihat bahwa harganya stabil. Bahkan cenderung naik untuk di beberapa lokasi karena kita baru tahu bahwa ternyata di beberapa lokasi itu tidak punya sumber untuk pasokan protein hewani, khususnya yang di perugasan. Misalnya di luar Jawa. Kalau di Jawa aman. Di luar Jawa tanpa. Bayangkan aja misalnya di NTT itu harga telur per butir itu bisa naik 2 kali lipat. Karena mereka jualannya berbutir ya. Kalau di tempat lain mungkin kilogram. Itu naik 2 kali lipat. Artinya apa? Pasokannya kurang. Kalau pasokan saja kurang, berarti akses terhadap protein hewani itu enggak. Berarti ada ketimpangan, kepintaran kira-kira gitu ya, kecerdasan di Indonesia. Yang itu saya kira itu harus menjadi evaluasi kita bersama. Bahwasanya di setiap SPPG itu ada yang nakal, iya. Ada yang nggak pas, iya. Tetapi itu harus menjadi bahan kita untuk melakukan evaluasi. Tidak kemudian apa namanya seakan-akan semuanya keliru. Karena saya ada beberapa SPPG yang memang bagus juga, nggak ada masalah. Kayak gitu. Jadi itu dari perspektif saya ya. Pertanyaan lagi Ya. tentang MBG. Tapi apakah betul MBG itu yang diperlukan anak-anak kita atau ya keluarga lah? Atau mungkin bantuan yang lain? Bantuan keluarga untuk non tunai di PKH saja itu sudah puluhan tahun. Faktanya tidak merubah, tidak merubah preferensi konsumsi, tidak merubah struktur konsumsi di keluarga. Itu bahkan ini kritik saya pada saat saya jadi dosen dulu ya, sebelum jadi atasnya kira-kira gitu. Bantuan non tunai di PKH itu mayoritas beras, yang mana itu karbohidrat, bukan protein hewani. Padahal beras iya cukup, karbohidrat iya penting, tetapi kita juga butuh untuk mengungkit kualitas sumber daya manusia itu ada di protein hewani. Ya ini saya promo nganu ini kalau ini protein hewani. Jadi eh, biasanya perspektif saya ini bakal dikritik habis-habisan oleh ibu-ibu ya kira ini. Tetapi kelas emak-emak kelas menengah ke atas. Ya, kalau menengah ke bawah yang itu mayoritas di Indonesia itu saya kira mereka tahu dia sangat terbantu. Misalnya begini, di PKH di periode pemerintahan yang lalu itu sudah mulai masuk telur. Tidak hanya beras saja tapi telur. Itu sudah cukup membantu untuk mengungkit apa namanya konsumsi protein hewani meskipun belum belum signifikan. Jadi kira kita di ASEAN itu bahkan kita kalah dengan Kamboja untuk konsumsi protein hewani. Ya, Ini sangat dunia ya. peternakan ya Pak. Ya. Dan ini sangat apa namanya mungkin tidak banyak orang tahu terkait dengan itu bahwa kita nggak usah kita di Eropa. Saya tahun 2012 itu juga saya melakukan riset kecil-kecilan. Indonesia olahraga paling populer apa? Sepak bola kan? Sepak bola. Negara-negara yang punya atau pemenang juara dunia atau juara Eropa atau ranking FIFA-nya tinggi, itu konsumsi proteinnya hewannya termasuk tinggi. Argentina itu bahkan mungkin berkali-kali lipat minum susunya dibanding Indonesia. Apalagi Eropa ya, apalagi Eropa jelas. Itu kira-kira begitu. Di Indonesia kita ngos-ngosan loh itu. Kalau kita lawan Thailand, lawan Malaysia juga fight kira-kira begitu. Makanya Kita banyak baru pemain ya. Iya, kita baru bisa melihat timnas kita bagus karena naturalisasi. Yang saat mereka kecil, mereka makan konsumsi protein hewaninya tinggi pada saat di Eropa. Itu fakta yang bisa dibantah. Jadi para SPPG ya, tolong ya. Keperluan apa Pak proteinnya nih. Ya. Jadi saya kira SPPG juga harus memahami bahwa ada misi ya. Tidak hanya visi tapi ada misi untuk memastikan bahwa asupan protein hewani ke anak-anak sekolah itu juga pas. Oke Pak, ini kan anak-anak Indonesia juga di Malaysia sangat banyak ya Pak. Apakah ke depannya ada kemungkinan nih program MBG dibawa juga ke Malaysia? Ya, secara resmi kami juga belum mendapatkan informasi itu. Itu tapi
sangat mungkin jika nanti misalnya terutama di perbatasan ya, karena kita di Kalimantan tuh di batasan itu kan juga banyak warga negara Indonesia yang mungkin juga secara ekonomi mereka juga tidak berada di menengah ke atas lah kira-kira begitu. Mungkin juga asupan proteinnya juga tidak cukup baik dan sebagainya, itu sangat mungkin didapat begitu. Tapi sampai saat ini secara resmi kami belum mendapatkan. Pak, terima kasih sekali nih Pak. Terakhir nih, kalau sebelum ini di episode sebelumnya saya minta pesan-pesan untuk anak-anak. Nah, sekarang saya minta dari Bapak pesan-pesan untuk orang tua nih yang terkait dengan pendidikan. Ya, saya juga punya anak yang sedang sekolah juga gitu. Jadi saya Sudah dapat sekolah Pak? sedang mencari. Jadi intinya begini, kita harus memastikan bahwa generasi setelah kita itu harus lebih baik daripada kita. Dan itu tidak bisa kita lakukan tanpa kita memastikan mereka punya pendidikan yang baik, punya akses pendidikan yang baik, kira-kira begitu. Jadi kalau kita ingin anak kita nanti lebih baik daripada kita, ya pastikan dia punya akses terhadap pendidikan. Itu saja. Ya, terima kasih Pak. Pak, sebelum kita akhiri saya ada pantun nih buat Bapak. Dibalas ya Pak? Tapi saya harus buka catatan kalau gitu ya. Baik-baik, tuh kan orang pintar aja nggak bisa ini pantun. Ya, saya kalau pantun itu IQ-nya IQ jongkok ya. Oke Pak, terbang Kuala Lumpur dari Yogyakarta untuk mengemban tugas mulia. Selamat datang di Malaysia, semangat berjuang demi bangsa. Ayo Pak, malam Pak. Sulit nih. Ayo buka contekan. Ya. Burung camar terbang melayang, Cakep, hinggap sebentar di atas kepala. cakep. Mari bersama terus berjuang, majukan pendidikan dengan partisipasi semesta. Cakep. Masuk nih tagline-nya. Oke Bapak, terima kasih banyak Pak. Semoga dimudahkan, dilancarkan semua menjalankan tugasnya di sini dan untuk mencerdaskan bangsa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di ngopi selanjutnya. Waalaikumsalam. Sudah.